Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Kita masih di pembahasan jawazim al-mudhari', alat-alat penjazamnya fi'il mudhari'. Kita baru selesai sebelumnya jazm dengan tolab, dan ada pembahasan tambahan terkait dengan la yang sekarang kita akan ambil. Kata beliau rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahyi illa bisyart. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh menjazm khusus dalam jawaban nahi, itulah nahi yang termasuk juga tolab. Tidak boleh dijazm dengan nahi illa bisyart, kecuali dengan syarat, ayyasihha takdiru syartin fi mawdi'ihi, harus bisa ditakdirkan syarat pada tempatnya. Syarat itu yang kemarin disebutkan di matan, in la, itu namanya syarat. Harus bisa ditakdirkan syarat pada tempatnya, yaitu digantikan la itu dengan syarat. Makrunin bila nafiyah, yang mana syarat itu digantikan dengan la nafiyah, bukan la nahi. Maka yang bilang in la, dipahamkan? Iya, ada syarat, kemudian syaratnya digantikan dengan apa? La nahi, la nafi. Ma'asihhatil makna, ini tambahannya. Bersamaan dengan itu sehat maknanya, maksudnya benar maknanya. Artinya kalau bisa kemasukan in la tapi maknanya juga tidak cocok, maka tidak bisa. Harus bisa kemasukan in la, paham kan? Iya. Dan maknanya juga bagus kalau dimasukkan. Lihat kata beliau, wadzalika nahwu qaulika, demikian itu seperti contoh ucapan kamu, la takfur tadkhulil jannah, jangan kamu kafir maka kamu akan masuk surga. Kalau ana gantikan ini nanti, in la takfur tadkhulul jannah, jika kamu tidak kafir, la nafi, jika kamu tidak kafir kamu akan masuk surga. Pas maknanya kan? Ya, itu cocok. Wala tadanu minal asadi taslam. Ini contoh di matan. Jangan kamu dekat dari singa, maka kamu akan selamat. Nah, ini kan maknanya pas juga. In la tadanu minal asad taslam. Kalau kamu tidak mendekat dari singa, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak dekat dari singa, kamu akan selamat. Makanya kata beliau, fa innahu law qila fi mawdi'ihima, sesungguhnya kalau dikatakan pada tempat keduanya, in la takfur tadkhulil jannah wa in la tadnu minal asadi taslam, sahha, sahih maknanya, benar maknanya. Bi khilafi, berbeda kalau antum katakan la takfur tadkhulin nar. Maksudnya kalau di sini pas, kan? La takfur tadkhulun nar. Jangan kamu kafir sehingga kamu akan masuk neraka. Pas kan? Tapi coba ganti dengan in. Iya. Kita bilang in la takfur tadkhulun nar. Jika kamu tidak kafir, kamu akan masuk neraka. Jika kamu tidak kafir, kamu akan masuk neraka. Pas enggak? Artinya kalau beriman akan masuk neraka.
Paham maknanya? Kan jika kamu tidak kafir, kamu akan masuk neraka. Paham kan? Jika tidak kafir, akan masuk neraka. Ini bertentangan. Kan jika tidak kafir, pasti masuk surga. Kalau tidak kafir, iya kan? Tidak kafir artinya beriman. Masa masuk neraka? Tidak cocok maknanya. Iya. Demikian pula itu setelahnya. Wala tadnu minal asadi ya'kuluk. La tadnu minal asad ya'kuluk. Jangan kamu dekat dari singa, dia akan memakanmu. Cocok ketika ada la sini. Tapi coba ganti dengan in la tadnu minal asad ya'kuluk. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Bertentangan. Fa innahu mumtani'un. Sesungguhnya kalau yang seperti ini tidak boleh. Fa innahu la yasihu ayyuqal. Sesungguhnya tidak bisa untuk dikatakan in la takfur tadkhulin nar. Jika kamu tidak kafir maka kamu akan masuk neraka. Wa illa tadnu minal asadi akulk. Tidak bisa. Walihada ajma'atis sab'a ala raf'i fi qawlihi ta'ala. Oleh karena itu sepakat qira'ah sab'ah untuk rofa dalam firman Allah Ta'ala. Wala tamnun tastakfiru. Ya. Jangan kamu memberi mengharapkan yang banyak. Coba gantikan dengan ya inla tamnu tastakfir. Jika kamu tidak memberi, maka kamu akan mengharapkan yang banyak. Tidak sah maknanya. Biasanya orang itu dia memberi baru dia mau balasan dari orang lain yang banyak. Paham maksudnya? Iya. Biasanya orang kan kalau tidak memberi, dia tidak akan mengharap yang banyak. Tidak cocok maknanya. Sepakat ahli Qur'an dia baca tastagfiru. Karena tidak cocok sebagai jawaban syarat. Wa li'annahu la yasihu ayyuqal. Karena tidak sahih untuk dikatakan in la tamnun tastagfir. Paham kan? Tidak cocok. Fahada laisa bijawab. Ini bukan jawabannya. Makanya dibaca rofa. Wa inna ma huwa fi mawdi'in nasbin 'alal hal min ad-dhamir fi tamnun. Ini yang lebih cocok. Sesungguhnya dia berada dalam kedudukan nasab. Ini jumlah. Jumlah kan? Jumlah ini sebagai kedudukannya berada dalam kedudukan nasab. Sebagai hal dari dhamir yang ada pada kata tamnun. Tamnun kan kamu. Jangan kamu memberi dalam keadaan kamu mengharapkan balasan dari orang lain lebih banyak. Anda paham ini? Jelas kan? Ini hal. Tapi berilah, harapkan pahalanya dari Allah. Paham maksudnya? Jangan memberi dalam keadaan mengharapkan apa? Balasan dari orang. Tapi berilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang cocok. Faka'annahu qil, seakan-akan dikatakan wala tamnun mustakthira. Jangan kamu memberi dalam keadaan mengharapkan yang banyak. Wa ma'anal ayat, arti ayat ini annallaha ta'ala naha nabiyahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang nabinya an ayyahaba syai'an wa huwa yatama'u ayyata'awwadu minal mauhubi lahu aktsar minal mauhum. Allah melarang nabinya ayyahaba syai'an, untuk memberikan sesuatu. Wahua, sementara dia dalam keadaan yatama', sangat menginginkan ayyata'awwad, untuk digantikan minal mauhubi lahu, dari apa yang dia berikan kepadanya, aktsar minal mauhum, lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Paham kan? Nah itu yang dilarang. Iya. Tapi ada masalah setelahnya, kata beliau. Fa in qulta, jika kamu bertanya. Jika kamu bertanya.
Fama tasna'u bi qiraatil Hasan al-Basri. Apa yang kamu katakan terhadap bacaannya Al-Hasan al-Basri? Tastakfir bil jazm. Dengan dia dibaca jazm. Jadi Al-Hasan al-Basri selain qiraah sab'ah. Kalau qiraah sab'ah kan sepakat dibaca apa? Rofa. Al-Hasan al-Basri membaca tastakfir. Sukun. Qultu, maka saya jawab, kata Ibnu Hisham, yahtamilu thalathata awjuh. Kemungkinan ada 3 sisi jawabannya. Ahaduha, salah satunya dia baca jazm. Ayakuna badalan min tamnun. Pertama bisa dikatakan itu badal dari tamnun. Karena badal majazum juga apa? Majazum. Jelas ini i'rabnya. Yang jelas bukan jawaban tolak. Bukan jawaban apa? Tolak. Jalan keluar pertama mungkin dia jadikan sebagai badal. Dari tamnun. Kan badal kan boleh. Isim boleh juga fi'il. Sebagaimana yang disebutkan dari kitab dasar. Iya. Ka'annahu qil la tastakthir. Sama. La tamnun. Ay la tastakthir. Maksudnya. Badal. Ay la tara ma tu'tihi katsira. Yaitu jangan kamu melihat apa yang kamu berikan itu banyak. Paham ya? Anggaplah semua yang kita berikan itu adalah sedikit. Ini kata beliau. Ini ihtimal yang pertama. Dia jazamkan dia sebagai badal. Wasani yang kedua, ihtimal yang kedua. Kemungkinan yang kedua, dia baca jazm. Ayakunna qaddarul waqaf alaihi likaunihi ra'sa ayatin. Bisa saja kemungkinan dia takdirkan dia berhenti padanya. Kan dia ujung ayat. Kan kalau berhenti memang berhenti di atas huruf ro, sukun. Apa maksudnya? Dia baca sukun kenapa? Karena berhenti. Kan dia ujung ayat. Fasakkanahu li ajlil waqfi. Maka beliau sukun karena wakaf. Karena memang berhenti. Bukan karena apa? Jawaban tolak. Bukan. Itu sisi kedua. Wasalit sisi ketiga. Ayyakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay. Yaitu dia sukun karena supaya cocok dengan semua ujung ayat. Kan ini ayat. Di surah apa ini? Al-Muddathir. Semua dari awalnya ujung ayatnya itu selalu sukun. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Memang fa'andir sukun. Kenapa? Kan fi'il amr. Ya kan? Apalagi ayat setelahnya. Wa rabbaka fakabbir. Fi'il amr. Memang disukun. Wa thiyabaka fatahhir. Fi'il amr. Memang disukun. Wa rujza fahjur. Fi'il amr. Memang disukun. Sekarang datang fi'il mudhari. Dicocokkan dengan fi'il amr tadi. Anda paham ini? Supaya sama-sama semuanya disukun. Jelas maksudnya jawaban ketiga. Memang bukan karena mau berhenti. Tapi karena supaya cocok dengan ujung ayat. Sebelumnya kan semuanya disukun. Ini 3 ihtimal. 3 jawaban kemungkinan kenapa Al-Hasan al-Basri baca sukun. Bukan karena dia jawaban tolak. Itu intinya. Bukan karena dia jawaban apa? Tolak. Nah, ini mantap. Wahya fa'andir fakabbir fatahhir fahjur. Maksudnya ujung ayat sebelumnya semuanya ini. Ada ujung ayat sebelumnya fa'andir fakabbir. Kan kum fa'andir fakabbir. Nah, wa rabbaka fakabbir. Fatahhir wa thiyabaka fatahhir fahjur wa rujza fahjur. Paham kan? Setelah itu wala tamnun tastakfir. Anda paham ini? Supaya cocok dengan ujung ayat sebelumnya, akhirnya dia apa? Sukun. Jelas jawabannya ini? Saya kira jelas. Jawaban dari Ibnu Hisham terkait dengan apa yang dikatakan. Selesai. Kemudian kata beliau, rahimahullah,
Setelahnya itu jazmnya mudah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Tsani mimma yajzimu fi'lan wahidan. Yang kedua, di antara menjazm satu fi'il, huwa lam, yaitu lam. Wa huwa harfun yanfil mudhari'a wa yaqlibuhu madhiya. Ini lam, huruf yang menafikan fi'il mudhari dan menjadikannya makna madhi. Kalau masuk lam, maka pasti yang dinafikan fi'il mudhari. Terus fi'il mudhari itu jadinya maknanya madhi. Maknanya lampau. Bukan maknanya sekarang atau akan. Ini kalau masuk lam. Ketika dia bilang lam yadhab, dia tidak pergi. Maksudnya sebelumnya, yang lampau. Paham kan? Sebelumnya yang lampau, bukan akan. Tidak bisa kita terjemahkan dia tidak akan pergi. Itu pakai kata lain nanti kalau mau tidak akan. Paham ya? Ya, kalau ini maknanya mati. Paham kenapa? Kaqaulika seperti ucapan antum lam yakum wa lam yaku'unda. Maka qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Mudah sekali. As-salis yang ketiga lamma ukhtuha. Lamma saudarinya. Artinya sama. Lamma ini saudarinya lam. Paham ini? Sama. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Lamma yaqdima amarah. Bal lamma yaduku adabi. Paham ya? Mudah. Sekarang kan sama. Apa bedanya? Belum jelaskan perbedaannya dan persamaannya. Wa tusyariku lam fi arba'ati umur. Dia sama dengan lam dalam 4 perkara. Siapa dia di sini? Lamma. Sama dengan lam pada 4 perkara. Wahyal harfiyah. Pertama sama dengan lam dari sisi huruf. Lam huruf, lamma huruf. Wal ikhtisasu bil mudhari. Ini persamaan kedua. Khusus untuk fil mudhari. Paham? Lam khusus untuk fil mudhari. Lamma juga khusus untuk fil mudhari. Kalau dia menjazm. Wajazmuhu. Persamaan ketiga. Sama-sama menjazm. Sama-sama menjazm. Persamaan keempat. Wa qalbu zamanihi ilal mudi. Membalik zamannya ke madi. Asalnya tadi fi'il mudhari maknanya apa? Fi'il mudhari maknanya apa? Hal atau istiqbal. Kalau masuk lamma dan lam, maka berbalik maknanya menjadi apa? Madi. Berbalik maknanya menjadi madi. Wa tufarikuha fi arba'ati umur. Dan berbeda antara lam dan lamma pada 4 perkara. Akan berbeda antara lam dan lamma berapa perkara, Faldi? 4 perkara. Kita lihat. Ahaduha salah satu dari 4 itu yang berbeda antara lam dan lamma. Annal manfi biha mustamirul intifa'i ila zamanil hal. Bahwasannya yang dinafikan dengannya, dengan lamma, mustamirul intifa, terus menerus dinafikannya, ila zamanil hal, sampai sekarang. Apa maksudnya? Sampai sekarang. Ketika antum bilang, lamma yakum, dia belum berdiri, maksudnya sampai saat ini. Apa maknanya? Sampai saat ini, sampai waktu sekarang, sampai waktu sekarang. Bikhilafil manfi bilam. Berbeda dengan yang dinafikan dengan lam. Innahu qad yakunu mustamirra. Sesungguhnya dia kadang terus menerus. Misal contoh, lam yalid. Ini kan terus menerus. Dia tidak beranak dulu, sekarang, dan akan datang. Dipahami ini? Allah tidak pernah beranak. Paham ini? Terus menerus. Beda kalau lama. Bisa makna ini, bisa makna terus menerus. Wa qad yakunu munqati'a. Kadang terputus. Jadi dia kadang terus menerus, kadang terputus. Lihat, misal contoh.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia hin, suatu waktu, minad dahri, dari zaman, lam yakun syai'an madhkura, dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Paham Faldi? Setelah itu ada, makanya disebut. Paham maksudnya, maknanya ini Faldi? Jadi sebelumnya Faldi antum bukan apa-apa. Sebelum dilahirkan oleh ibunya antum. Paham maksudnya? Itulah zaman yang antum tidak ada penyebutannya sama sekali. Setelah itu pas antum lahir, langsung orang sebut Faldi Watu. Paham maksudnya? Berarti sekarang tadinya lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang disebut. Sekarang apa? Syai'an madhkur. Menjadi sesuatu yang disebut. Berarti terputus nggak lam yakunnya? Terputus. Tadinya tidak disebut, sekarang menjadi yang disebut. Itu paham maksudnya? Jadi kadang itu terputus, kadang terus menerus. Ini perbedaan antara lam dan lamma. Kalau lamma tidak terputus dari yang sebelumnya sampai apa? Tapi dia hanya sampai sekarang. Itu dia. Kalau lam, sekarang, dulu, sekarang, akan datang. Aman? Tidak terputus. Dan kadang juga terputus. Dan kadang juga terputus. Ini perbedaan yang pertama. Belum terangkan. Li'annal makna. Karena maknanya. Annahu kana ba'da dhalika syai'an madhkura. Karena makna ayat ini. Bahwasanya dia setelah itu menjadi sesuatu yang disebutkan. Wa min samma. Dan dari sinilah. Min samma. Dari sinilah. Imtana'a antakul. Tidak boleh antum katakan. Lamma yakum summa qoma. Tidak boleh antum katakan. Lamma yakum summa qoma. Lima fihi minat tanakut. Karena di dalamnya terdapat pertentangan. Kenapa? Dia bilang, lamma yakum. Dia tidak berdiri. Summa qoma. Kemudian dia berdiri. Tidak cocok kan? Berarti kan putus. Seharusnya kan penafiannya apa? Mustamiro sampai sekarang dia belum berdiri. Ini sekarang dia antum bilang, kemudian dia berdiri. Anda paham? Berarti kan terputus. Tadi kan makna lama apa? Terus menerus sampai sekarang dia apa? Belum berdiri. Paham maksudnya ini Baldi? Tidak boleh pakai lama. Karena bertentangan maknanya. Dia masih tetap tidak berdiri. Tapi antum bilang kemudian berdiri. Kan tidak cocok. Tanakut. Wajaza dan boleh lam yakum thumma qoma. Dia tidak berdiri sebelumnya. Kemudian dia berdiri. Boleh enggak? Kenapa? Tidak boleh. Dia bilang penulis boleh. Paham itu kenapa? Belum. Kan gini kenapa? Apa makna lama? Terus menerus. Kalau lam? Tidak, dua. Terus menerus dan bisa terputus. Karena bisa terputusnya itu konawe, bisa antum bilang begini. Lam yakum, dia tidak berdiri. Summa koma, kemudian berdiri. Berarti sudah putus tadi. Sekarang berdiri. Apa maksudnya? Berbeda kalau lama. Lama tidak boleh. Karena maknanya lama terus menerus. Tidak terputus. Sampai antum ucapkan. Apa maksudnya? Yakin konawe? Belum. Perbedaannya baru paham sekarang di contohnya ini ya. Jadi beda. Jadi belum bilang kan wa min sabma. Dan dari sinilah, dari tadi itu maknanya tadi itu, perbedaannya tadi itu, imtana antakul, tidak boleh kamu bilang lamma yakum summa qoma. Itu tidak boleh. Paham? Lima fi minat tanakut. Karena dalamnya ada pertentangan. Karena namanya lama itu terus menerus.
Dipahami nih? Sampai antum ucapkan, sekarang antum malah ucapkan berdiri. Paham kan? Berarti kan bertentangan. Makna lama terus menerus sampai sekarang, sementara antum bilang berdiri sekarang. Dipahami kan? Tidak bisa. Wajaza dan boleh. Tadi tidak boleh, ini boleh. Lam yakum tsumma koma. Dia tidak berdiri kemudian berdiri. Paham kan? Boleh, kenapa ini? Karena lam bermakna apa? Bisa bermakna terus menerus dan bisa bermakna terputus. Tadi dia tidak berdiri, sekarang berdiri. Bisa kan? Baldi? Tadi dia tidak disebut, sekarang menjadi disebut. Di ayat tadi. Di ayat tadi. Bisa. Selesai. Wasani. Iya. Ini yang kedua. Langsung sambung ya paragrafnya. Kalau dikasih turun ke bawah lebih bagus. Wasani yang kedua. Perbedaan antara lam dan lamma. Anna lamma tu'dhinu kathiran bitawakku'i thubuti ma ba'dah. Masya Allah. Nahbal lamma yadhuku adabi. Ay ilal an lam yadhuku adabi wa sawfa yadhukunah. Kata beliau, anna lamma, bahasanya lamma, tu'dinu, memberikan berita, pengumuman, kathiron, kebanyakannya, bitawakku'i, dengan terjadinya thubuti ma ba'dah, yang ditetapkan apa yang setelahnya. Lihat. Beliau contohkan sebentar ayat. Kalau pakai lamma, berarti nanti pasti akan terjadi. Cuman sampai sekarang belum terjadi. Kan begitu maknanya. Nah? Belum terjadi sekarang. Belum. Paham ya? Berarti nanti akan terjadi. Itu kalau pakai lamma. Kan ketika antum bilang begini. Lamma ya'kul Zaid. Zaid sampai sekarang belum makan. Berarti nanti akan makan. Lihat ayat ini. Bal lamma yadhuku adabi. Bahkan mereka belum merasakan siksaanku. Sampai kapan itu? Sampai sekarang ini mereka belum merasakan siksaan Allah. Ay ilal an. Sampai yaitu sampai sekarang. Lam yadhuku. Mereka belum merasakannya. Wa sawfa yadhukunahu. Dan mereka akan merasakannya. Dan mereka akan merasakannya. Ini kata beliau maknanya. Walam la taqtadi dzalik. Sementara lam tidak mengharuskan itu. Karena itu tadi penafiannya sampai yang akan datang. Kalau yang ini lama kan sampai sekarang saja. Paham maksudnya? Sampai sekarang saja. Kalau lam bisa terus menerus. Berbeda dengan lam. Berbeda dengan lam. Ketika dikatakan lam yalid. Paham ini? Berarti dulu, sekarang, dan seterusnya. Paham? Tidak memberikan berita bahwa nanti akan terjadi. Dipahami ini? Bahkan tidak akan pernah terjadi. Dzakara hadzal ma'na Zamakhsyari. Disebutkan makna ini oleh Zamakhsyari. Ya. Perbedaannya. Ini yang disebutkan. Wal isti'malu wa dzauq yashhadan bih. Sementara penggunaan dan adzauq, dari sisi adzauq, keindahan dalam susunan, menurut ahli orang-orang yang meneliti dengan luas ungkapan orang Arab, yashhadani bih. Keduanya menguatkan hal ini. Keduanya menguatkan hal ini. Walaupun sebagian para ulama mengingkari apa yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. Mengingkari apa yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. As-sawat salif yang ketiga. Perbedaan yang ketiga antara lam dan lamma.
annal fi'la yuhdafu ba'dah. Bahwasanya fi'il itu biasa dihilangkan setelahnya. Setelah siapa ini? Lamma. Sementara setelah lam tidak bisa. Yuqal hal dakhaltal balad. Dikatakan misalnya antum tanya kepada seorang, apakah kamu sudah masuk di negeri itu? Fatakul qarabtuha walamma. Saya baru mendekatinya walamma. Dan saya belum memasukinya. Walamma, artinya walamma adkhul. Paham takdirnya? Tapi dia hilangkan. Turidu walamma adkhulha, dan saya belum memasukinya. Itu antum inginkan itu. Walai juz, tidak boleh. Qarabtuha walam, tidak boleh. Kalau antum ingin hilangkan fiilnya, pakaikan apa? Lamma. Jangan pakaikan lam. Misalnya antum ditanya, hal akalta lamma. Tidak boleh antum bilang apa? Lam. Nah, dipahami ini. Hal dhahabta, antum bilang lamma. Maksudnya, lamma adhab. Saya belum pergi. Jadi pakaikan lamma kalau antum ingin hilangkan apanya? Fiilnya. Jangan pakaikan lam. Ini perbedaan yang ketiga. Pak Marif. Perbedaan ketiga. Paham. Itu jadi pertanyaannya. Paham Marif? Dah? Bukan yang lain. Jawabannya. Paham? Tidak. Warabi yang keempat. Annaha la taqtarin biharfis syarti. Bahwasanya dia, yaitu lamma, tidak bergandengan dengan huruf syarat. Itu lamma, tidak bergandengan dengan huruf apa? Syarat, itu in. Bikhilafil lam, berbeda dengan lam. Bisa. Takul antum katakan, illam takum kumtu, boleh. Jika kamu tidak berdiri, saya akan berdiri. Jika kamu tidak berdiri, saya akan berdiri. Boleh. Wala yajuz, tidak boleh. Illamma takum kumtu. Paham ini? Tidak bisa dia. Ini perhatikan perbedaannya. Ini perbedaan-perbedaannya ini harus dipahami. Iya. Antara lam dan lamma. Ini selesai. Kemudian kata beliau wal jazimur rabi'. Penjazam yang keempat. Al-lamut tolabiyah. Lam tolabiyah. Lam yang bermakna tolab. Wahyad dalatu alal amr. Yaitu dia menunjukkan atas amr. Nah liyum fiqadu sa'ati min sa'ati. Awid doa. Atau menunjukkan atas doa. Yang jelas lamut tolab. Yang disebut dengan di buku dasar lamul amr. Disebut di buku dasar dengan apa? Lamul amr. Kemudian ditambah di tufa. Wad doa. Ta'aduban dalam rangka apa? Beradab. Dalam rangka beradab. Nah, liyaqdi alaina rabbuk. Itu sudah disebutkan dulu. Kalau dari atas ke bawah namanya apa? Amr. Kalau dari bawah ke atas, doa. Itu saja dalam rangka beradab. Seperti yang tadi, liyum fiqdu sa'atin. Itu kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini liyaqdi alaina rabbuk. Ini dari bawah ke atas. Penghuni neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka. Jelas kan? Dari bawah ke atas. Bermakna doa. Wal jazimul khamis. Kita habiskan. Sisa satu lagi. Penjazam yang kelima. Dari menjazam satu fi'il. Karena setelahnya kita akan masuk di penjazam dua fi'il. Penjazam yang kelima. Dari menjazam satu fi'il. La at-tolabiyah. La tolabiyah. Yang kita kenal sebelumnya dengan nahi. Cuman kan sekarang belum takbirnya di kotur nada ini. Khobariyah, tolabiyah. Paham maksudnya? Jadi serba ditakbir dengan tolab. Supaya antum langsung bilang. Selain tolab ini maksudnya apa? Berarti khobariyah. Lam tolabiyah. Itulah nahi. Wahidala ala nahi. Yaitu dia menunjukkan atas nahi. Kalau dari atas ke bawah. Nah. La tusyrik billah. Awid doa. Atau bermakna apa? Doa. Kalau apa ini?
Kalau apa ini? Rizki. Dia bermakna doa. Jauh. Jauh. Kenapa jadi lamul amr? Kita sudah lewat. Kita bukan di Palu ini. Kita sudah di Makassar. Kenapa lamul amr? Sekarang pemakna kita ini lam nahi. La nahi. Kita tahu di mana yang kita baca? Mana yang anda baca? Yang mana itu? Coba baca dari awal. Itu Ji. Itu yang antum lihat tadi. Setelahnya itu tentang dia. Awid doa atau doa. Itulah tadi, lanahi tadi. La tolabiyah, bukan lamul amr. Lamul amr sudah lewat. Itu penjazam yang keempat. Ini sekarang ini penjazam yang ke-5. Paham Rizki? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Antum tidur jam berapa malam? Salah. Salah besar. Iya, salah besar. Melanggar antum. Tidur itu orang jam 10. Doa. Nah, la tu'akhidna. La tu'akhidna. Lihat. Ini dari bawah ke atas. Sehingga dinamakan apa? Doa. Dalam rangka apa ini? Ta'adduban. Berada bersama Allah. Berada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di buku dasar kita bilang la nahi. La nahi. Karena maknanya semua nahi ini. Kan la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. La tu'akhidna. Jangan engkau menyiksa kami. Kan sama-sama nahi. Sama-sama jangan maknanya. Cuman penamaannya dalam rangka beradab. Kalau la tusyrik kan jangan kamu syirik. Dari Allah ke makhluk. Ini namanya larangan. Kalau la tu'akhidna ini kan kita dari hamba ke Allah. Kita meminta namanya bukan melarang Allah. Paham kan? Kita meminta. Sudah disebutkan di Tufa. Sudah di buku dasar disebutkan. Perbedaan la nahi yang bermakna nahi dan yang bermakna doa. Kata beliau fahadihi khulasatul qawli fima yajzimu fi'lan wahidan. Inilah kesimpulan pembicaraan pada apa yang menjazam satu fi'il. Inilah kesimpulan dari pembicaraan yang menjazam satu fi'il. Berikutnya beliau akan membahas yang menjazam dua fi'il dan itu lebih mudah insyaallah kita akan ambil di pertemuan besok sekaligus selesai dari alat penjazam akan masuk di pembahasan nakirah ma'rifah. Alhamdulillah. Itu Daud. Santri suruh tidur jam 10. Tidak boleh lagi ada kehidupan setelah jam 10. Nah. Terus nanti itu Daud. Santri akan pindah dulu sementara di atas semuanya. Di kamar yang sini. Nanti bersihkan.